Selamat pagi, kembali bersama saya dengan Suci Anggraini di Liputan Pagi dan Malam. Masa pandemi seperti ini banyak sekali dampak-dampak yang terjadi di masyarakat, dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif yang dirasakan oleh jasa pengiriman barang sangat begitu dirasakan oleh mereka, karena setiap harinya mereka selalu dalam peningkatan. Wah, ternyata di masa pandemi seperti ini banyak juga dampak-dampak positif yang terjadi di masyarakat. Berikut cuplikannya. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai seputar jasa ekspedisi. Bagaimana di masa pandemi seperti ini? Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa? Saya dengan Oki Fernanda dari jasa ekspedisi untuk pengiriman barang. Saya ingin mewawancarai sebentar. Apakah ada penurunan atau malah penaikan di jasa pengiriman ekspedisi di masa pandemi seperti ini? Kalau untuk penaikan dan penurunan sih sebenarnya kita malah makin naik nih Mbak, karena sekarang ini kan kalau belanja di luar atau mau beli baju di mall itu kan dibatasi ya, ada jam-jamnya dan nggak boleh interaksi secara lebih lah ibaratnya. Nah sekarang ini karena berkat ada belanja online, jadi kita lebih meningkat nih Mbak. Untuk jumlah paket pun kita lebih drastis naiknya di masa pandemi ini. Gitu. Untuk dampaknya seperti apa ya Pak bagi perusahaan Bapak di jasa kirim? Dampaknya nih Mbak, kita ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Kalau untuk dampak positifnya kita lebih banyak paket, karena di masa pandemi ini kan banyak juga yang belanja online ya. Untuk dampak negatifnya sih karena banyak saingan lagi, banyak lagi timbul jasa kirim baru gitu sih Mbak. Apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti ini Pak? Kalau untuk perbedaannya kita dilihat dari transaksinya. Untuk sebelumnya kan kita lebih banyak nih Mbak membangun relasi kan, ketimbang dari pandemi ini. Karena pandemi ini kan harus lewat online, jarang juga nih untuk yang bisa ketemu untuk meningkatkan paket itu. Jadi sekarang sih lebih dipersulit aja karena ada pembatasan juga, apalagi ada PPKM gitu ini sih. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menangani transaksi selama pandemi seperti ini Pak? Kalau untuk transaksinya kita tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dulu sebelum masuk. Itu untuk orang yang datang ke drop point kita. Jadi harus ada masker harus dipakai, terus jaga jarak juga harus tetap diikutin. Untuk paketnya sendiri kita setiap paket udah numpuk Mbak, kita biasanya suka semprot disinfektan kayak gitu sih Mbak untuk paketnya. Seperti itu. Lalu apa saja strategi bagi perusahaan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim terbebas dari kontaminasi pandemi COVID-19? Untuk membawa paketnya ya, karena kita kan juga nggak tahu nih virusnya ini masih ada di paket atau enggak. Yang penting sih kita tetap jaga protokol kesehatan. Kurir itu selalu kita swab di 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk melihat apakah terkena dampak dari wabah ini atau enggak. Kemudian kita tetap jaga protokol kesehatan ya, dengan cara pakai hand sanitizer, tetap pakai masker, terus kita nggak langsung kontak langsung sama seller atau si konsumen tersebut gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, makin sukses untuk jasa ekspedisinya. Cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari jasa ekspedisi pengiriman, kita mencari yang manis-manis. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali kuliner kekinian yang bermunculan. Seperti makanan yang satu ini, yaitu rotbak menantu. Mari kita lihat cuplikan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenalin Bang, nama saya Angga dari Universitas. Ya. Kebetulan tadi saya lewat, Ya. terus ngeliat ini Bang. Oh gitu. Iya, makanya saya mau review. Oh, boleh kenalan Bang, namanya siapa Bang? Oke, saya Nandi dari Rotbak Menantu. Oke, siap Bang. Kira-kira apa nih yang perlu saya jawab? Ada yang mau ditanyain? Insya Allah tadi jawab lah. Paling ada beberapa sih Bang pertanyaan dari Oke. saya sendiri, terutama mengenai Rotbak Menantu ini Bang. Oke. Langsung aja lah ya. Ya. Yang pertama Bang, kenapa namanya Rotbak Menantu? Oke. Jadi perihal nama ya. Jadi paling kenapa kita namain Rotbak Menantu? Jadi itu sebenarnya nggak sengaja inspirasi itu datang pas lagi santai gitu, lagi merenung gitu. Kita kebetulan saya belum menikah ya, jadi kayak mikir masa depan lah gitu. Wah, kayaknya kita nanti bakal jadi menantu nih gitu kan. Dan bakal punya mertua akhirnya. Nah di situ kebetulan kan saya juga ini usaha baru ya kan. Nah namanya usaha baru itu kan pasti perlu nama yang gampang diingat sama pembeli ya kan. Akhirnya saya pengen coba-cobalah buka usaha di namanya itu. Akhirnya apa ya kira-kira nih yang namanya orang baru datang langsung ingat gitu. Nah akhirnya itu loh kepikiran tuh pas saya lagi mikir santai gitu menantu. Ya terus gue dalam pikiran ini saya bakal jadi menantu dan bakal punya mertua. Berarti dari saya pribadi nih, kalau misalkan makan rotbak ini bisa langsung ikut sama menantu, jadi menantu orang nih. Iya itu jadi menantu idaman juga. Boleh ya. Iya jadi kan kita semua yang terutama yang belum nikah pasti bakal jadi menantu kan. Kita punya mertua jadi menantu. Nah insya Allah habis makan ini jadi menantu idaman juga. Untuk rasa Bang, siap. rasanya itu ada berapa varian? Wah rasanya kita hampir lebih dari 15 varian. Jadi kita di sini itu konsep masih pakai roti bakar Bandung lah biasanya. Cuman di sini kita rasanya yang kita agak sedikit beda. Jadi banyak lah rasanya itu. Contoh kayak green tea, tiramisu, coklat bing-bing, coklat Oreo. Jadi rasa-rasa yang Padukan lah ya. dipadukan dan saya pikir untuk kaum milenial kan sekarang pengen yang beda-beda tuh. Nah saya bikin di roti bakar ini gitu, pengen yang beda lah intinya. Khusus para pelanggan nih Bang, Ya. yang paling di request apa tuh? Nah request berarti intinya best seller kan. Iya, betul. Best sellernya itu ya di sini ada coklat crispy namanya. Coklat crispy sama satu lagi coklat beng-beng. Jadi itu berbau-bau coklat cuman ada crispy-crispy-nya gitu. Nah itu di sini best sellernya. Biasanya kan kalau kaum milenial saat ini kan pengennya yang enak, tapi Ya. yang bersahabat. Ya. Nah kalau di sini Bang soal harga. Nah di sini itu juga masuk strategi saya juga. Jadi kita di sini kita personal branding ya. Jadi main brand gimana cara itu brand kita itu dikenal sama orang, tapi pas datang itu harganya nggak mahal. Jadi di sini insya Allah soal harga juga rasa nomor satu dan harga juga insya Allah gampang belajar lah. Dari mulai harga berapa? Jadi biar orang semua tahu nih. Ya. Untuk Abang. Jadi di sini mulai harga dari 8.000 sampai 25.000. Itu yang spesial banget tuh 25.000. Udah spesial banget pokoknya. Sekalian mau dapat menantu apa enggak? Ya insya Allah lah itu. Yang paling spesial nih Bang, biar orang tahu Oke. dari ujung Pagedangan sampai ujung Legok Ya. lokasi yang paling tepat mananya gitu Bang. Nah, kalau untuk lokasi ya berarti paling kalau biar gampang itu orang biasanya nanya, nah lokasinya di mana? Nah paling gue jawabnya di dekat pom bensin baru Pagedangan, karena di Pagedangan baru ada satu pom bensin kan. Betul. Nah lokasi tepatnya lagi di depan Alfamart Cicalengka. Instagramnya ada nggak Bang? Ada dong, karena Kasih tahu, Bang. sekarang kan zamannya sosmed ya, pasti kita harus punya namanya Instagram.
Instagram kita ada di Ditunjukin aja Bang nanti ke sana. ya, Instagram kita ada di @menantu_cng. Jadi jangan lupa di follow, dilihat kita salah promo tiap minggu pasti ada. Paling satu lagi dah. Ya, Ada juga yang saya penasaran promo yang biasa dikeluarin nih dari rontok itu apa aja Oke, Bang yang paling- paling orang di sekitar. ya paling insya Allah ya kalau promo kita bikin komitmen di setiap minggu bakal ada promo dan intinya paling biasanya di hari Jumat, jadi kita ngambil Jumat berkah. Biasanya itu ya ada gratis buat anak yatim, terus beli 2 gratis 1 gitu. Jadi untuk yang anak yatim dapat kita kasih roti cuma bayar dengan doa. Terus kalau yang untuk umumnya beli 2 roti kita kasih gratis 1. Anak yatimnya ada batasan nggak Bang? Ada, jadi Kalau ada batasan kan bisa semua nih. iya benar. Yang ada semua juga Bisa biasanya pertanyaan juga, jadi paling itu anak yatim kita sampai umur SD. Oh begitu. Ya, Oke baik, paling begitu aja. Terima kasih banyak Bang atas wawancaranya. Oke. Mohon maaf, jaga protokol juga buat kita Siap. semua. Kita ketemu lagi nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.